Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar metafisika. Apa artinya, apa definisinya, bagaimana sejarahnya, bagaimana istilah ini muncul, dan bagaimana dinamikanya, dan nama-nama lainnya. Kata metafisika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu metaphisika. Meta itu artinya setelah atau melampaui. Sementara tapsika adalah hal yang menyangkut alam fisik. Jadi kalau dirangkum secara sederhana, yang dibahas di dalam metafisika ini adalah hal yang melampaui alam fisik. Dari segi kebahasaan, arti metafisika itu kurang lebih seperti ini. Bagaimana istilah metafisika ini muncul? Kemunculan metafisika itu ada berbagai perdebatan. Yang umum menyatakan bahwa istilah metafisika ini dimunculkan pertama kali oleh Andronikos dari Rhodos. Dia menumpukan istilah ini pada sekitar 40 tahun sebelum Masehi. Dia seorang Aristotelian dan dia mengumpulkan karya-karya Aristoteles yang membahas tentang metafisika ini sesudah karya-karyanya yang membahas tentang fisika. Jadi di sini arti metafisika atau istilah metafisika ini oleh Andronikos dinisbahkan kepada karya-karya setelah karya-karya Aristoteles yang berjudul atau yang isinya memuat tentang fisika. Nah, Andronikos ini salah satu murid Aristoteles atau Aristotelian yang mengumpulkan karya-karya Aristoteles, kemudian menyusunnya, dan meletakkan buku-bukunya yang mengajarkan tentang metafisika itu setelah fisika. Sederhananya seperti itu, istilah metafisika ini muncul konon katanya dihadirkan oleh Andronikos ini. Karena Aristoteles sendiri tidak pernah menggunakan istilah ini. Namun, apa yang disampaikan pendapat umum yang mengatakan bahwa Andronikos inilah yang mencetuskan istilah metafisika itu sudah dibantah, terutama sejak tahun 1950-an. 1951 itu ada seorang intelektual Prancis yang bernama P. Morak. Dia membuktikan bahwa istilah metafisika itu sudah muncul di tahun 226 sebelum Masehi yang dimunculkan oleh Ariston dari Keos. Ariston ini adalah seorang kepala mazhab Aristotelian ya, mazhab peripatetik. Dia yang pertama kali konon katanya Morak, dia yang pertama kali mengenalkan istilah metafisika. Artinya, tesis yang pertama yang mengatakan bahwa Andronikos yang menemukan istilah fisika itu sudah terbantahkan karena ternyata ada yang lebih awal dari itu, yaitu Ariston dari Keos yang ditelusuri oleh Morak ini sudah menggunakan istilah metafisika. Di luar itu, bahkan ada seorang peneliti bernama Reiner. Dia mengatakan bahwa istilah metafisika itu bahkan sudah digunakan oleh generasi pertama Aristotelian, kurang lebih pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Lebih dulu beberapa puluh tahun daripada Ariston tadi. Nah, pada masa ini katanya istilah metafisika itu sudah digunakan. Di luar dari perdebatan ini, yang mana yang benar, sepertinya kalau menurut Cabertens di dalam bukunya Filsafat Yunani,
Dia mengatakan bahwa intinya pada sekitar abad 3 sebelum Masehi itu sudah digunakan istilah metafisika oleh kalangan Aristotelian. Bukan lagi Andronikos seperti itu. Inilah kemunculan istilah metafisika. Kembali lagi kepada pertanyaan, apa itu metafisika? Kalau tadi kita membahas secara kebahasaan, sekarang kita akan membahas bagaimana istilah ini digunakan di dalam tradisi filsafat. Di dalam tradisi filsafat, metafisika ini adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas atau merefleksikan secara filosofis tentang ada. Dia merefleksikan atau mempertanyakan, kemarin kan sudah dibahas bahwa filsafat itu adalah seni bertanya, maka di sini ditanyakan, yang ditanyakan di dalam filsafat cabang ini adalah tentang ada. Pertanyaannya bisa jadi, apa itu ada atau apa makna ada? Lalu ada yang seperti apa? Ada yang seperti apa yang dibahas di dalam metafisika ini? Ada yang kayak gimana? Ini kan masih agak abstrak gitu. Untuk memperjelas ada yang seperti apa yang dibahas di dalam metafisika, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa di dalam tradisi filsafat ada itu dibagi setidaknya di dalam dua hal ini. Yang pertama ada sebagai substansi dan ada sebagai aksidensi. Ada sebagai substansi itu begini, sesuatu yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Keberadaannya, adanya itu niscaya. Adanya itu niscaya, tidak tergantung kepada apapun. Nah, sementara aksidensi, itu adanya itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Bagaimana ini? Ini kalau dibahasakan mungkin substansi itu ada, aksidensi itu berada. Gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Contohnya kurang lebih begini kalau substansi. Muhammad Arif adalah manusia. Saya sebagai Muhammad Arif, mau dalam kondisi apapun, mau saya itu ada di Mekah, mau saya ada di Turki, mau saya ada di kampus, mau saya ada di Jogja, ada dimanapun, sebagai apapun, saya adalah manusia karena itu adalah substansi dari saya. Saya adalah manusia. Lantas bagaimana dengan aksidensi? Aksidensi itu contohnya kurang lebih seperti ini. Muhammad Arif itu adalah pesilat, Muhammad Arif itu dosen, Muhammad Arif itu orang Banyuwangi. Tanpa aksiden ini saya tetap ada. Saya tetap manusia. Aksiden-aksiden ini dibutuhkan kondisi dan situasi. Sebagai pesilat, kalau saya bermodel seperti ini, saya pesilat. Tapi kalau saya bermodel seperti orang lain, seperti koki, saya menjadi koki. Saya berganti pakaian menjadi ini, saya menjadi guru misalkan. Saya menjadi dosen dan seterusnya. Saya berprofesi sebagai mahasiswa, maka saya akan menjadi mahasiswa. Aksiden-aksiden ini tergantung kepada konteks, situasi, dan kondisi. Keberadaannya tidak niscaya sebagaimana tadi Arif sebagai manusia. Nah, ini perbedaan. Contohnya perbedaan antara aksidensi dan substansi. Lalu, dalam metafisika ada yang seperti apa yang dilihat, ada seperti apa yang diselidiki. Kalau di dalam tradisi metafisika klasik, Aristoteles dan kawan-kawan sampai kepada masa Kant, itu ada yang diselidiki adalah ada dalam pengertian substantif tadi. Substansi, esensi yang dicari. Jadi bukan ada dalam pengertian eksistensi atau aksiden tadi. Sementara di dalam metafisika pasca Heidegger, sejak Heidegger,
itu ada yang diselidiki di dalam metafisika, itu bukan lagi substansi. Walaupun tentu tidak menafikan bahwa mungkin saja tradisi metafisika yang membahas tentang substansi itu masih ada, tetapi sejak era ini ada pembelokan. Ada pembelokan dari yang semula memperhatikan substansi berubah menjadi memperhatikan aksidensi. Ada dalam pengertian aksidental yang dicari. Di sini berubah. Yang semula membahas sesuatu yang fundamental, melampaui fisik, di sini diubah menjadi sesuatu yang sifatnya aksidental, eksistensial. Cara berada, keberadaan. Jadi kalau dibahas sebelumnya itu ada, yang di sini dibahas adalah keberadaan. Dan di sini masuk ditarik oleh Heidegger, pembahasan metafisika itu masuk kepada sesuatu yang mempertanyakan keberadaannya, yang dia sebut sebagai ada sudah di sana atau Dasein. Dasein ini adalah manusia, karena tidak ada selain manusia yang bisa mempertanyakan keberadaannya. Kursi ada, tetapi dia tidak mempertanyakan keberadaannya. Maka kursi dari masa ini sampai ke masa itu ya tetap kursi seperti itu. Tetapi kalau manusia zaman Platon dengan zaman Aristoteles dengan saat ini berbeda. Itulah keberadaan. Jadi di era kontemporer ini filsafat ditarik ke wilayah manusia bukan lagi membahas sesuatu yang fundamental seperti metafisika klasik. Jadi itu kalau di era klasik itu yang dibahas substansi, kalau di era pasca Heidegger atau kontemporer yang dibahas adalah eksistensi. Itulah dinamika metafisika. Kalau di era klasik yang dibahas pertanyaannya itu adalah apa itu ada. Sementara dinamika metafisika setelah Heidegger atau pasca Heidegger, ini yang dicari adalah apa makna ada. Pertanyaannya adalah apa makna ada. Ini diubah oleh Heidegger pertanyaannya. Pertanyaan ini walaupun seolah-olah sama, tetapi efeknya berbeda. Apa? Kalau pertanyaan tentang apa itu ada, pertanyaan ini mengarah kepada substansi, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Dan orientasinya cenderung mengorek informasi. Di sini yang dikejar adalah informasi, tahu pengetahuan. Sementara kalau pertanyaannya itu apa makna ada, maka pertanyaan ini tidak lagi mengarah kepada substansi, tetapi kepada eksistensi, keberadaan. Dia berusaha untuk merefleksikan makna dari keberadaan manusia. Maka pertanyaan ini bersifat eksistensial. Dan karena dia bersifat eksistensial, maka wilayahnya bukan hanya tahu, tetapi di sini adalah proses menjadi. Becoming. Nah, inilah dinamika metafisika klasik dan kontemporer. Yang berikutnya yang terakhir, saya akan memperkenalkan tentang nama-nama lain dari metafisika. Sejauh metafisika ini hadir di dalam khazanah filsafat, dia dikenalkan dalam banyak nama. Yang pertama, proto-filosofia. Ini dikenalkan oleh Aristoteles. Sebenarnya selain mengenalkan istilah protosofia untuk mengistilahkan metafisika, Aristoteles juga mengistilahkan dengan nama sophia dan juga dia mengistilahkan dengan teologia. Ada juga dia mengistilahkan dengan toonheion, ilmu yang mencari ada sebagaimana ada. Itu istilah yang dipakai oleh Aristoteles. Tapi yang paling terkenal, yang banyak-banyak dikenal adalah proto-filosofia ini. Nama lain selain yang dikenalkan oleh Aristoteles adalah
ontologi. Ia dikenalkan oleh Goclenius. Selain istilah ontologi, ini sudah masuk era menjelang masuk ke era modern ya, penggunaan metafisika. Metafisika dalam pengertian yang disampaikan oleh Aristoteles tadi itu dipahami oleh Goclenius sebagai ontologi, disebut sebagai ontologi. Berikutnya, pada perkembangan berikutnya di era kontemporer, ada juga memunculkan istilah lain. Metafisika ini disebut sebagai filsafat spekulatif. Tokohnya yang menyebut istilah metafisika ini sebagai filsafat spekulatif adalah Alfred North Whitehead. Inilah nama-nama lain dari metafisika. Jadi selain metafisika, dia juga dikenal sebagai protofilosofia, sebagai ontologi, atau sebagai filsafat spekulatif. Ini nama-nama lain dari metafisika sepanjang sejarahnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang pengantar metafisika. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang perlu didiskusikan, silahkan berkomentar atau menghubungi saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.